Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara upgrading hari ini, saya minta teman-teman anggap diri teman-teman adalah seorang pendaki handal, pecinta alam sejati dan pecinta lingkungan. Boleh? Boleh. Kalau saya bilang semangat pagi, tepuk 1 kali. Kalau saya bilang semangat malam, saya boleh tepuk 2 kali. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, semangat malam, semangat siang. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa pecinta alam se-Kalimantan Timur telah hadir di Kebun Raya pada pagi hari ini ya. Tepuk tangan untuk kita semua, para pendaki-pendaki hebat kita ini. Sebagai Mapala sejati, tolong dijawab jargon saya. Kalau saya bilang Mapala Kaltim, jawabannya berani kotor, berani kotor, berani kotor. Boleh? Mapala Kaltim? Berani kotor, berani kotor, berani kotor. Mapala Kaltim? Berani kotor, berani kotor, berani kotor. Tepuk tangan untuk kita semua. Di pagi hari ini bersama hutan-hutan kebun raya yang luar biasa syahdu, kita semua akan mengawali upgrading ini dengan mengucapkan basmalah. Baik, hari ini sesuai judulnya upgrading, kami harap dari teman-teman panitia, teman-teman Mapala bisa enjoy, bisa semangat dan makin mencintai alam kita yang luar biasa ya teman-teman. Karena di upgrading ini kita mendatangkan langsung pemateri-pemateri dari KLHK. Tepuk tangan untuk narasumber kita yang sudah ada di sini. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari Ketua Mapala se-Kalimantan Timur kita. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Ari. Silakan Bapak Ari bisa memberikan sambutannya. Tes 1 2. Saya ingin membacakan sambutan. Saya sebagai sambutan ingin membacakan materi yaitu sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan saya Ketua Mapala mengucapkan terima kasih yang sudah hadir di sini. Saya harap teman-teman kalian semua untuk bisa enjoy. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua Mapala. Tepuk tangan untuk Bapak Ari. Luar biasa Profesor Mapala kita ini, berarti semakin tinggi ilmunya semakin mantap juga ya. Semakin singkat juga sambutan-sambutan yang diberikan. Terima kasih Bapak Ari. Dipersilakan dapat kembali ke tempat. Mapala Kaltim. Berani kotor, berani kotor, berani kotor. Ulangin. Mapala Kaltim. Berani kotor, berani kotor, berani kotor. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan sesi pematerian bersama narasumber kita luar biasa. Ada 2 narasumber yang hadir untuk teman-teman semua. Sangat sulit mendapatkan jadwal beliau dan tentunya diskusi kita akan semakin menyala dan luar biasa berkat moderator kita juga yang didatangkan langsung dari protokol otorita IKN. Tepuk tangan buat Mbak Lina. Dipersilakan. Terima kasih kepada MC yang luar biasa. Saya sambut dulu peserta kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Apa kabar teman-teman peserta? Baik. Sudah siap mendengarkan materi kita yang luar biasa?
Oke, mungkin langsung aja saya selaku moderator yang akan membimbing jalannya upgrade kita pada pagi hari ini. Kepada materi kita yang luar biasa ada Kak Siswanto dan ada Kak Septian. Kepada materi silakan ke tempat yang sudah disediakan. Berikan tepuk tangannya yang meriah. Oke, jadi nanti untuk sesi materi akan waktunya akan 10 menit. Dan untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman peserta bisa disiapkan pertanyaannya sambil mendengar materi yang akan disampaikan. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, untuk sesi materi saya persilakan untuk materi yang pertama ada Kak Septian. Tepuk tangan untuk materi kita yang pertama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapala Kaltim. Berani kotor, berani kotor, berani kotor. Masih kurang semangat. Sekali lagi. Mapala Kaltim. Berani kotor, berani kotor, berani kotor. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC dan juga kepada Ibu moderator kita pada hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk mengundang kami sebagai pemateri untuk upgrading mahasiswa Mapala Kalimantan Timur. Baik, sebelumnya saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Baik. Di sini kami diundang sebagai pemateri untuk menyampaikan beberapa poin-poin penting bahwa betapa pentingnya tentang kebersihan. Oke, mungkin dari beberapa kita pernah mendengar yang namanya ada istilah an-nazafatu minal iman. Mungkin ada yang pernah tahu? Apa? Silakan Pak. Apa? Oke, mungkin ada yang lain mungkin? Ada lagi? Oke, jadi benar apa yang dikatakan Mbaknya bahwa an-nazafatu minal iman yang artinya kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Oke, mengapa kebersihan lingkungan itu penting? Mungkin dari teman-teman ada yang tahu apa pentingnya kebersihan bagi kita? Jaga kesehatan. Ya, salah satunya. Ada lagi yang lain? Menghindari banjir. Menghindari banjir, benar. Ada lagi yang lain? Oke, jadi Jangan menebang pohon. Jangan menebang pohon. Itu termasuk salah satu solusi, Mas. Ya. Jadi mengapa kebersihan lingkungan itu penting bagi kita? Salah satunya untuk mencegah dari penyakit. Nah, mungkin dari teman-teman di sini pernah bersosialisasi atau pernah melakukan perjalanan ke wilayah Hulu Mahakam. Nah, jadi di wilayah Hulu Mahakam itu rumah masyarakat itu antara lantai dan tanah itu sangat dekat gitu. Mungkin ada yang pernah lihat jarak antar, dia rumahnya rumah panggung. Jadi antara tanah dengan lantai rumah itu kurang lebih 1 meter, bahkan ada yang di bawah dari 1 meter. Nah, jadi masyarakat di sana itu sangat minim tentang pengetahuan untuk membuang sampah. Jadi mereka membuang sampah itu ke bawah, bahkan ke jendela gitu. Dibuangnya aja gitu, entah itu sampah tisu, sampah plastik, maupun sampah yang lainnya. Itu merupakan salah satu penyebab berkembang biaknya. Salah satunya, selain itu juga maraknya penyakit demam berdarah. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, menjaga kelestarian flora dan fauna. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu apa itu flora dan fauna, khususnya yang di Kalimantan Timur. Salah satunya anggrek hitam. Yang kedua ada lagi? Itu fauna. Yang flora dulu deh, yang flora dulu. Pohon pisang saya rasa di Pulau Jawa juga ada ya.
yang paling identik dengan Kalimantan Timur yaitu salah satunya pohon kayu ulin. Ya, benar kan? Nah, jadi kayu ulin di wilayah kita itu sudah sangat minim. Karena apa? Wilayah di pedalaman itu mereka membuat rumah rata-rata masih menggunakan kayu ulin. Karena selain biaya produksinya yang murah, terus waktunya juga ketika mereka ingin mendapat itu sangat mudah. Mereka hanya bermodalkan dengan mesin pemotong kayu. Mereka sudah bisa menebang kayu ulin. Nah, itu salah satunya. Dan sekarang di wilayah sana itu rata-rata rumahnya menggunakan kayu ulin gitu. Jadi masih sangat jarang rumah masyarakat di Tanah itu yang menggunakan material beton gitu. Jadi ketika sekarang ini kan mungkin dari teman-teman pernah lihat jembatan yang terbuat dari kayu ulin gitu. Nah, di sana itu sekarang sudah mulai dijual. Jadi jembatan itu dibongkar, terus kayunya itu diekspor sebagai dijadikan untuk salah satu pemasukan desa gitu. Karena kayu ulin itu dijual ke kota Bali gitu. Jadi di sana itu harganya sudah sangat mahal gitu. Bahkan per kubiknya itu bisa berkali-kali lipat daripada harga di Kalimantan Timur. Jadi itu merupakan salah satu bentuk yang bisa menghasilkan pertambahan pemasukan untuk badan usaha milik desa gitu. Jadi diperjualbelikan di sana. Dan selanjutnya untuk menjaga kelestarian fauna. Fauna contohnya ada yang tahu identik di Kalimantan itu lebih kepada hewan apa atau binatang apa itu? Bekantan. Salah satunya ada lagi orangutan. Nah, di wilayah kita untuk fauna ini sudah mulai sangat maksudnya saya ulang, fauna di wilayah kita ini sudah sangat minim gitu, karena seperti hutan itu dibabat oleh mereka, salah satunya di ibu kota kita Nusantara gitu. Jadi fauna yang seperti orangutan, bekantan itu sudah mulai berkeliaran di pinggir jalan gitu. Jadi mereka sudah kehilangan yang namanya habitat. Jadi seyogianya kita meminimalisir untuk menebang pohon secara liar gitu, untuk menjaga populasi apa yang menjadi salah satu objek, maksudnya ikonnya kita lah di Kalimantan Timur gitu. Terus yang ketiga itu menciptakan lingkungan yang nyaman. Siapa sih dari kita yang nggak suka ketika contohnya nih kamar kita kotor? Kita nggak suka kan pasti kan? Nah, itu salah satunya mengapa kita pentingnya untuk menjaga lingkungan. Terus yang terakhir yaitu bagian dari tanggung jawab anak muda. Kita sebagai anak muda, khususnya mahasiswa pecinta alam, itu sudah seharusnya melakukan sosialisasi, terus melakukan edukasi tentang budaya pentingnya menjaga kebersihan. Terus peran mahasiswa pecinta alam yang pertama yaitu sebagai garda terdepan dalam pelestarian lingkungan hidup. Garda terdepan maksudnya sebagai mahasiswa pecinta alam, kita itu harus menjadi garda terdepan, salah satunya dengan cara melaksanakan sosialisasi, terus melaksanakan edukasi, atau melaksanakan kegiatan-kegiatan positif. Contohnya ketika hari lingkungan atau hari besar internasional saya lupa itu. Pokoknya adalah hari internasional tentang kebersihan. Nah, pada hari itu kita setidaknya melaksanakan kalau apa? Mungkin itu salah satunya. Nah, pada hari itu seharusnya kita melakukan salah satu kegiatan atau salah satu sosialisasi seperti yang kita laksanakan pada hari ini gitu. Yang kedua, menjadi role model gaya hidup bersih dan sehat. Nah, ini perlu nih di kampus-kampus biasanya nih, yang mahasiswanya masih sering buang sampah sembarangan, terus ibu-ibu kantin yang masih
selain bakar sampah, terus sampah-sampah plastiknya dibuang di belakang gitu. Nah itu kita perlu sebagai mahasiswa pecinta alam harus melaksanakan edukasi gitu, setidaknya melaksanakan edukasi. Terus melakukan aksi nyata seperti clean up, edukasi, kampanye, dan lain-lain. Contoh dari clean up, misalkan pada hari besar internasional, hari tentang kebersihan tadi kita melaksanakan salah satunya operasi semut gitu kan. Terus melaksanakan pembersihan di lingkungan kampus, terus melaksanakan sosialisasi bagaimana sih daur ulang sampah yang baik dan benar gitu. Itu salah satu contoh clean up. Terus edukasi. Edukasi ini juga penting sebagai kita mahasiswa pecinta alam. Kenapa penting? Karena rata-rata yang sekarang ini kita sebagai Gen Z itu sering yang namanya melaksanakan camping, glamping, atau naik ke bukit-bukit, ya kan? Nah, kebanyakan dari kita pada saat melaksanakan kegiatan tersebut, kita itu sifatnya itu konsumtif gitu, ingin membawa barang atau minuman yang sifatnya mudah digunakan. Sedangkan barang-barang yang kita bawa itu menghasilkan sampah sisa yang kita nggak tahu nih mau dibuang kemana, karena nggak semua tempat wisatawan itu menyediakan tempat pembuangan sampah yang baik dan benar gitu. Kadang sampah plastik, terus sampah kaca itu dijadikan jadi satu. Terus melaksanakan kampanye, ini salah satunya yang saya jelaskan tadi, kampanye. Misalkan kita pernah naik ke puncak mana misalkan, itu kan biasa ada tuh quotes atau pakai papan-papan di dinding itu bertuliskan buanglah sampah seperti kamu membuang mantanmu. Kan ada kan biasa gitu kan. Itu salah satu bentuk kampanye sebenarnya, tanpa kita sadari itu mengajak kita untuk membuang sampah pada tempatnya dan sesuai jenisnya gitu. Terus menjaga etika lingkungan saat kegiatan alam. Menjaga etika. Ini salah satunya juga ketika kita camping, yang seperti saya katakan tadi, ketika kita camping, kita itu sering membawa salah satunya seperti mie instan, pop mie, kopi, yang sifatnya itu sasetan gitu, karena itu plastik. Apalagi kayak kita kan, kalau sudah camping itu jarang tuh biasanya tuh mau memperhatikan sampah, apalagi botol minuman kita itu biasa bawa yang seperti ini kan. Biar apa alasannya? Biar mudah dibawa dan mudah dibuang. Padahal ini sampah ini butuh beberapa tahun untuk dia hancur gitu, walaupun terkena hujan dan terkena panas matahari. Jadi itu salah satu dari menjaga etika lingkungan pada saat kegiatan alam. Terus apa masalah yang dihadapi? Yang pertama itu minimnya edukasi yang berkelanjutan. Ini biasa nih, tempat wisata seperti pantai, seperti gunung, atau kalau di Samarinda itu Bukit Steling lah kalau kita bahasa. Kalau di Tenggarong itu Bukit Biru ya Pak. Nah, itu masih minim edukasi yang berkelanjutan, maksudnya masih kurang gitu. Kayak papan-papan untuk pemberitahuan bahwa membuang sampah pada tempatnya, terus membuang sampah sesuai jenisnya gitu. Terus yang kedua, kurangnya kesadaran buang sampah pada tempatnya. Yang saya katakan tadi, kadang kita kalau membawa kemasan yang saset, di mana kita makan, di situ kita buang. Ya kan? Di mana kita masak, di situ kita tinggal. Entah kita masak di samping pohon, ya udah tinggal di sana. Yang penting apa? Buat status, buat story, ya kan? Biar kelihatan apa? Estetik gitu. Nah, terus budaya instan yang konsumtif yang saya katakan tadi, kita kalau kemana-mana itu pasti mikirkannya, ya udahlah bawa mie instan aja. Walaupun 2 hari makan mie instan, minum kopi, yang mentok-mentok kalau mau yang berserat bawa energen, kan itu masih bersifat sasetan gitu. Jadi sebisa mungkin kita meminimalisir membawa makanan yang sifatnya sasetan gitu. Kan bisa tuh, kalau misalkan kita memang niat mau camping atau glamping, kita bisa membawa masakan dari rumah gitu kan. Kan bisa diangetin gitu kan. Kita bisa bawa kompor portable yang buat manasin di sananya nanti gitu. Terus yang terakhir, kurangnya dukungan fasilitas. Ini yang saya katakan tadi, seperti tempat hiburan, tempat wisata gitu, maksudnya tempat wisata yang kurang menyediakan tempat pembuangan sampah. Kadang ditumpuk aja, misalkan
cuma disediakan kantong plastik seperti yang di belakang, ditumpuk di salah satu pohon. Itu nggak tahu tuh siapa yang tanggung jawab. Nanti ditanya ke panitia, ditaruh di sana aja, nanti ada yang ngambil. Terus beberapa minggu kemudian kita ke sana lagi, itu sampahnya itu masih ada itu biasanya tuh, nggak ada yang mau ngambil. Padahal pada saat pembayaran karcis di depan itu bunyinya apa udah termasuk parkir, terus biaya kebersihan, terus biaya keamanan, ya kan? Biasa gitu kan? Nah itu masih kurangnya dukungan fasilitas karena memang mementingkan diri mereka sendiri sebagai pengelola itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada pemateri kita yang pertama. Mungkin tepuk tangan dulu dari teman-teman peserta. Ya, selanjutnya untuk penjelasan materi akan dijelaskan oleh pemateri kita yang kedua, yaitu Kak Siswanto. Halo teman-teman Mapala. Kita jargon dulu ya, daripada ngantuk sambil main handphone. Langkah baiknya kita jargon terlebih dahulu. Mapala kantin? Berani kotor. Iya, kalau tadi Masnya sudah menjelaskan mengenai kerusakan lingkungan ya, termasuk sampah dan lain sebagainya. Nah, di sini saya Siswanto yang akan menyampaikan mengenai pencegahan dan bagaimana caranya memanfaatkan sampah ataupun limbah. Ya, seperti itu. Ya, jadi untuk mengurangi sampah yang pertama, itu merupakan pencegahan yang bisa kita lakukan ya, yang bisa kita lakukan dalam mengatasi sampah yang sudah beredar sembarangan di banyak tempat nih. Ibaratnya seperti itu. Jadi untuk mengurangi sampah itu yang pertama yaitu membeli produk makanan ataupun minuman itu dengan membawa tempat sendiri. Ya, pahamlah maksudnya kira-kira. Ya, jadi untuk membeli suatu produk ya, entah itu minuman ataupun makanan, alangkah baiknya kita membawa tempat sendiri karena ya satu pasti untuk mengurangi limbahnya. Ya, contohnya nih, misalnya saya beli ke warung depan nih, warung pop ice ya. Alangkah baiknya itu kita membawa botol sendiri. Ya, membawa botol sendiri atau misalnya mau sarapan nih teman-teman yang biasanya ke kantor, itu kan kalau pagi kadang sarapannya nasi kuning tuh ya. Ya, boleh bawa bekal dari rumah atau wadahnya saja. Nanti belinya di wadah kecil depan situ ya. Nah, kemudian yang kedua selain mengurangi konsumsi yaitu mendaur ulang. Ya, untuk mendaur ulang sendiri, ya maaf ya, mic-nya agak ke atas ke bawah. Jadi untuk daur ulang sendiri itu kita bisa manfaatkan antara dua tipe sampah. Kira-kira apa saja sih dua tipe sampah, teman-teman? Ada yang dan non-organik. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Nah, itu nanti saya akan sampaikan setelah pesan-pesan juga. Oke. Nah, setelahnya ada reuse, yaitu menggunakan kembali. Ya, misalnya botol aqua. Teman-teman pastinya sudah sering ya menggunakan botol aqua ataupun botol larutan yang ada di hadapan Mbak Dea. Nah, itu bisa kita gunakan kembali. Dalam arti kata bisa kita potong ya menjadikan hiasan ataupun bisa kita jadikan pot-pot. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada reduce. Ya, reduce itu yaitu penggunaan plastik sekali pakai ya. Nah, itu diusahakan jangan sering-sering digunakan. Apabila kita menggunakan itu, alangkah baiknya nanti kita pisahkan ya antara yang organik dan non organik. Nah, selain dari penggunaan pengelolaan sampah yang tadi, kita juga perlu yang namanya mengurangi energi ataupun hemat, terutama hemat dalam air. Ya. Nah, ini saya paling jengkel ini kalau melihat orang yang suka buang-buang air.
ya apalagi di daerah tempat ibadah, ya sekolahan dan lain sebagainya. Itu kadang saya jujur ya, teman-teman yang ada di Samarinda itu suka sekali membuang air. Ya, habis wudhu kerannya dimatikan, tapi nggak sepenuhnya dimatikan. Ya. Jadi akhirnya ngalir terus tuh seperti itu. Kemudian untuk penghematan energi, AC lupa dimatikan. Bener nggak yang di BPPT itu kadang peserta ya, kadang lupa mematikan AC. Kemudian yang di kampus, cuttingnya tuh biasanya tanggung jawab cutting, lupa matikan AC. Kemudian untuk hal yang sepele, ngecas handphone, nah itu kadang casannya nggak dicabut, bener nggak? Nah itu salah satu boros dalam listrik. Karena itu sangat mempengaruhi ya, karena listrik kan dari batu bara. Ya, alam kita semakin lama semakin tergerus. Apabila alam terus digerus gara-gara kita yang sepele menyepelekan sesuatu yang kecil, maka lama-lama akan banjir, pastinya lingkungan longsor, benar nggak? Kemarin banjir kan hari Senin itu kan, Senin kemarin mana rumahnya itu lelep. Kan nggak bisa keluar ya kan, kemana-mana jadi susah, ya kan, mau ngapel juga malam juga nggak bisa. Kemudian nah, kemudian barang-barang elektronik pun jadi hancur. Nah, kemudian ada melindungi sumber daya alam. Nah, ini kita bisa pencegahan lingkungan, yaitu dengan cara melindungi hutan. Kurang-kurangi ya, ibaratnya itu memotong pohon ya, menyakitin pohon, melukangin. Kadang tuh anak-anak ya main potong aja pohonnya, kemudian kita lihat ada banyak pohon industri ditebang begitu aja, dijadikan hal-hal yang ibaratnya menguntungkan bagi beberapa orang pihak. Kemudian ada penggunaan pestisida dan juga pupuk ya, kurang-kurangin penggunaan pestisida ya, dan juga pupuk. Alangkah bagusnya kita menggunakan pupuk yang organik seperti kompos dan lain-lain. Karena pupuk tersebut ya memang susah untuk diterapkan karena untuk produksinya juga nggak banyak. Namun jika kita memilah ya antara organik dan non-organik dengan baik, maka untuk menghasilkan pupuk kompos itu menjadi lebih mudah. Karena apa? Selama ini teman-teman pastinya ya, contoh yang sampah yang ada di sana kan itu nanti ada organik dan juga non-organik itu dicampur jadi satu. Benar? Nah, berbeda dengan di Singapura, berbeda dengan di Jepang, organik dan non-organik itu selalu terpisah. Makanya kang sampahnya itu tadi mudah ya memilahnya. Jadi untuk membuat pupuk dan karya-karya kreatif lainnya itu lebih mudah. Nah, itu tadi pencegahan. Nah, sekarang bagaimana sih kita memanfaatkan ya sampah? Ya. Kira-kira apa saja sih yang bisa dimanfaatkan dari sampah, teman-teman? Apa produk yang bisa dijadikan yang dapat diolah dari sampah? Ya, tas bunga. Boleh dari botol plastik bekas. Kemudian apa lagi? Sapu lidi. Sapu lidi dari botol. Kemudian ada apa lagi? Produknya yang keren loh. Ayo. Tas bisa terbuat dari apa enggak? Aqua. Kemudian Mbak Uli, apa kira-kira produk yang dari plastik? Mantannya Mbak Uli, oke, silakan. Iya, ya jadi banyak ya. Misalnya sampah sendiri bisa dijadikan kompos tadi, kemudian jadi pakan ternak. Apa kalau pakan ternak kira-kira?
sampah organik, ya, maggot. Terus banyak lagi ya, misalnya rumput, ilalang, itu sampah nggak kalau misalnya dipotong? Ya, sampah juga ya, dan lain sebagainya. Kemudian biogas juga bisa. Kemudian umpan cacing ya untuk mancing juga bisa. Kemudian pengolahan produk-produk lain. Nah teman-teman kemarin kan sudah ada tuh dibagikan pin ya, ya ada kan dibagikan pin. Nah itu juga terbuat dari olahan sampah, itu sampah kaleng Sprite, botol-botol Sprite. Nah yang saya gunakan juga ini yang ada di lengan saya ini juga dari kayu yang sudah tidak terpakai ya, ibaratnya seperti itu, kemudian dibuat sedemikian rupa ya, karena saya sendiri memang senang sih membuat hal-hal yang ibaratnya tidak berguna menjadi berguna ya, bahkan teman pun yang tidak berguna menjadi berguna. Iya. Kemudian ampas, kopi, dan teh itu juga bisa. Kemudian teman-teman juga bisa membuat bekas-bekas garmen. Nah itu kan di sini pengolahannya kurang ya. Teman-teman juga bisa bekas-bekas garmen itu dikumpulkan, kain-kain, kemudian dijadikan boneka dan lain sebagainya. Bisa juga sampah-sampah yang ada di pantai. Ada pantainya kok Kak? Yang ada di sampah-sampah yang ada di pantai di Samboja itu bisa dimanfaatkan menjadi briket dan lain sebagainya. Pantai kilang minyak. Oh iya, itu bisa juga kan, di situ banyak sampah dari serabut kepala kelapa ya. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti penyampaian dari saya. Saya kembalikan ke moderator ya. Maafkan saya ya, suara saya kurang berenergi. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada materi kita yang kedua. Beri tepuk tangannya sekali lagi. Selanjutnya akan masuk pada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman peserta yang ingin bertanya, saya persilakan. Boleh mengangkat tangannya. Angkat tangannya. Ya, silakan Kak, sebutkan namanya dan ajukan pertanyaan. Selamat pagi. Tadi kan udah disinggung sama Mas Siswanto kalau cara untuk mengurangi ataupun mendaur ulang sampah itu dengan membuatnya menjadi barang yang berguna. Nah mungkin selama ini di wilayah kita sendiri di Samarinda itu kan kurang sadar gimana cara mengolahnya. Menurut kakak sendiri gimana sih langkah supaya membuat orang-orang ini sadar? Jadi bukan hanya cuma satu komunitas, tapi minimal di satu rumah tuh punya barang gitu. Jadi biar itu juga membantu mengurangi lah gitu. Terima kasih Kak Erna. Baiklah. Untuk kakaknya ya, yang setahu saya pengalaman di kemarin itu di Kutai Lama kalau nggak salah. Nah pengalaman di Kutai Lama itu dia ada namanya sosialisasi. Nah terutama untuk dinas yang ada di Tenggarong kemarin itu mengadakan sosialisasi ke beberapa RT ya, ke beberapa RT, kemudian warganya dikumpulkan ya, selanjutnya diberi arahan bahwa sampah yang biasanya kita gunakan itu bisa dipilah sesuai dengan kriterianya antara organik dan non organik. Kemudian cara pengolahannya pun itu pemerintah sendiri memberikan bantuan berupa alat-alat dan juga mesinnya. Misalnya nih di bagian pantai itu biasanya ada sumbangan ya pengolahan briket, contoh seperti itu. Kemudian ada juga pengolahan limbah plastik yang bisa dibikin menjadi paving block. Tahu paving block yang biasanya yang dulu digunakan di Taman Samarinda yang bisa bikin kita berjalan seperti kuda. Nah itu salah satunya. Ya. Mungkin itu ya. Jadi intinya sosialisasi dan arahan ke warganya. Gimana Kak Erna? Sudah terjawab? Apa itu sustainable dan apakah relevan untuk digunakan
Ya, baik itu untuk sementara itu hal yang baik sih, karena nggak setiap orang tahu kan, nggak setiap orang tahu dan kebanyakan orang awam, terutama di wilayah Kalimantan Timur, bahkan di daerah seperti pedalaman sana, itu biasanya tempat sampahnya nggak ada malah, bener kan? Dibuang sungai, kemakan tuh, kasihan tuh, julung-julung, lumba-lumba, bener kan? Kalian yang berasal dari Kutai paham kan? Karena saya tahu, karena saya pernah mancing, saya suka mancing, terus warganya datang, lempar sampah, terus, baik, bagaimana cara saya mendapatkan ikan jika dilempari sampah seperti itu, ya kan? Nah, alangkah baiknya sosialisasi terhadap warga. Gimana Kak Erna? Sudah menjawab? Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Erna. Dan selanjutnya ada yang bertanya? Oh iya, open discuss kali ini. Halo, sedikit berbagi untuk teman-teman tadi untuk pengelolaan sampah ya, terutama nih yang masih berada di lingkungan kampus. Jadi kalau di Fakultas teman-teman itu ada bank sampah. Nah, kalian bisa menabung berbagai sampah termasuk ini. Kan biasa kita habis rapat-rapat, habis kegiatan, habis seminar. Ini bisa ditabung di bank sampah, ini ada harganya 2.000 kalau nggak salah berapa kan untuk per kilonya. Nah, jadi untuk juga kayak berkas kita habis ngisi laporan, kertas HPS dan segala macamnya. Nah, itu yang apalagi ada skripsian, itu bisa tabung di bank sampah Fakultas Umum. Nah, nanti kalian dibuatkan buku rekeningnya. Terus nanti juga di sana dijelaskan sampah-sampah apa sih yang bisa ditabung. Ini untuk sosialisasi terutama untuk teman-teman yang masih berada di lingkungan kampus. Bisa nanti kalau misalkan habis kegiatan kan biasanya anak-anak habis seminar, ininya jangan dibuang, dikumpulin aja, nanti taruh ke bank sampah kayak gitu. Nanti untuk bisa nih jadi kas organisasi kalian dari sampah itu. Mau nanya kalau misalnya kardus Bisa, kardus juga bisa saya. semua sampah. Semua sampah tapi ada kategorinya. Nanti aku kirimkan ya, oke. Teman saya bisa. Ya. Teman saya juga. Oh bisa, temennya juga bisa. Nah silakan aja yang mana-mana. Nah ini untuk memudahkan. Oke. Itu tadi untuk yang mengolah sampah, ini sampah yang non organik ya. Kalau untuk organik silahkan teman-teman dibuat kompos atau legit. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas informasinya ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya barang bekas dan bingung untuk mau dibawa kemana, buang kemana, bisa langsung ke Fakultas. Mungkin yang ada di lingkungan kampus ya. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke, bisa sebutkan nama dan ajukan pertanyaan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, jadi saya izin bertanya ya. Jika dilihat dari karakteristik masyarakat di Samarinda, itu rata-rata bandel. Jadi karena sebelumnya saya juga pernah di bagian lingkungan hidupnya Genbi, nah juga pernah tuh mengutin sampah di bagian tepian tuh, yang Masya Allah itu sampahnya wah luar biasa. Betul, harum. Jadi setelah kita membersihkan di bagian, ada kan yang bagian pasar-pasar di sebelah sana, yang dia kalau tidak salah seperti pasar malam dan sebagainya dekat pelabuhan. Di situ sangat-sangat kotor sekali gitu. Setelah kita buang dan beberapa bulan kemudian, sampah-sampah itu kembali lagi teman-teman. Tidak hanya kayu bekas, tidak hanya bahasanya sampah-sampah organik dan lain sebagainya itu masih banyak gitu. Karena karakteristik Samarinda ini kan pada bandel-bandel ya, dan juga sudah diberikan sosialisasi. Nah, tanggapan dari para pemateri gimana nih untuk menanggapi masyarakat Samarinda yang bandel-bandel ini gitu. Nggak juga masyarakat Samarinda aja, tapi masyarakat mungkin di wilayah lain gitu. Kemudian yang kedua boleh ya? Yang kedua boleh. Saya juga sempat beberapa ketemu dengan pengrajin yang sekiranya dia cerdas mengolah dari sampah plastik menjadi seperti apa ya? Dia pajangan-pajangan berbentuk naga, berbentuk ular dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi dia
dia hanya di berbagai desa-desa terpencil yang dimana pastinya kan dia bingung untuk memasarkannya di mana gitu. Nah itu bagaimana cara untuk memasarkannya, atau mungkin ada dari pemateri-pemateri itu ada link-linknya untuk pemerintah sekiranya gitu. Mungkin sekian dari pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nina ya atas pertanyaannya. Mungkin langsung dari materi ada yang ingin menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya kepada Mbak siapa? Mbak Ina ya. Mungkin Mas Ari mau membantu untuk menjawab mungkin? Tidak usah. Oh tidak usah. Oke, kalau gitu saya wakilin ya. Oke. Jadi pertanyaan Mbak Ina tadi yang pertama, bagaimana sih caranya untuk mengatasi masyarakat Samarinda yang masih bandel terhadap pembuangan sampah gitu. Oke, menurut saya sih yang pertama memang sejak saya kecil di Samarinda itu memang masalah sampah sampai hari ini tidak teratasi oleh pemerintah gitu. Salah satunya dapat menyebabkan banjir seperti 2 minggu yang lalu ya. Nah, oke, kita juga sebenarnya nggak bisa menyalahkan pemerintah gitu. Walaupun memang pemerintah salah, buat gorong-gorong nggak selesai-selesai, paret yang bagus dibongkar lagi, belum selesai 1 bulan dibongkar lagi, dan itu menyebabkan irigasi yang menampung air gitu, bukan hanya air tetapi sampah. Nah itu salah satu penyebab banjirnya di kota Samarinda kalau saya amati dengan mata kepala saya sendiri. Terus yang kedua, lemahnya kesadaran masyarakat Samarinda dalam pembuangan sampah. Beberapa bulan yang lalu ketika saya masih kerja, itu ada peraturan baru bahwa, bukan peraturan baru sih, ada beberapa TPS yang di pinggir jalan itu yang ditutup. Nah, jadi itu merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk masyarakat tidak membuang sampah tidak sesuai jamnya gitu. Karena kenapa ditutup? Karena masyarakat itu kebanyakan di Samarinda itu membuang sampah di atas jam 6 siang sampai sore. Nah, kan yang seharusnya itu kan dari jam 18 sampai jam 6 pagi kan. Pernah saya lihat ketika saya berangkat kerja jam 8, itu masih ada masyarakat di daerah Jalan Wijaya Kusuma yang mungkin sekarang itu TPS-nya sudah ditutup. Masih buka. Itu kemarin pas saya masih kerja itu ditutup dan dijagain. Pada suatu saat saya melihat petugas DLH sedang memilih sampah dan masuk ke dalam baknya, dan ada salah satu oknum masyarakat yang membuang sampah di atas jam 6 pagi. Dan apa yang terjadi? Oknum tersebut melemparkan sampah plastik tersebut ke dalam dan kena petugas DLH, dan itu menjadi konflik gitu. Mungkin itu salah satu istilahnya hal yang harus kita hadapi, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat, khususnya pemerintah Kota Samarinda. Bagaimana sih caranya agar masyarakat tetap patuh agar bisa buang sampah sesuai jamnya gitu. Salah satu dengan penutupan tempat sampah itu merupakan salah satu cara untuk memberi efek jerah agar masyarakat itu merasa membuang sampah jauh. Misalkan nih di Wijaya Kusuma ditutup, otomatis kan masyarakat harus mencari tempat yang baru untuk membuang. Karena itu salah satu bentuk untuk memberi efek jerah kepada beberapa oknum agar membuang sampah itu sesuai waktu. Jadi itu merupakan salah satunya. Yang kedua itu solusinya itu kita bisa memberikan sosialisasi kepada RT-RT setempat. Karena kan di Samarinda ini kan sangat luas gitu, bisa mungkin ratusan bahkan ribuan RT mungkin. Itu bisa dilaksanakan dari pemerintah kota sendiri melakukan koordinasi melalui kelurahan, terus melalui kecamatan untuk mengumpulkan RT-RT yang di wilayah tersebut. Terus dilaksanakan sosialisasikan, apalagi sekarang ada yang namanya dana RT gitu kan. Nah itu kan bisa dimanfaatkan untuk kalau RT-nya bersih ya, maksudnya tidak ingin memakan uang itu sendiri, itu kan bisa dimanfaatkan untuk misalkan menggaji beberapa orang untuk mengambil sampah dari rumah ke rumah. Itu kan salah satu solusi itu. Dari pemerintah memberikan dana kepada RT untuk memungut sampah dari rumah ke rumah.
agar masyarakat itu nggak perlu lagi bayar iuran tiap bulan, terus nggak mikirkan tunggakan lagi. Kan biasa kalau iuran sampah tuh sering nunggak gitu kan, apalagi masyarakat Samarinda tuh ya udahlah nanti aja bayarnya. Nah mungkin itu ada 2 solusi dari saya. Yang kedua itu bagaimana sih cara menjual produk dari bahan olahan gitu ya? Gimana? Oke. Untuk sebenarnya itu bisa, Mbak. Apalagi pada kita sekarang ini kan sosial media itu tidak hanya satu, bisa Facebook, bisa Instagram, ya kan? Kita bisa memanfaatkan itu sebenarnya. Apalagi di wilayah pedalaman itu, saya lihat pengrajin-pengrajin sekarang itu sudah mulai produksinya itu sudah semakin bagus dan mampu bersaing dengan produk dengan yang ada di kota gitu. Jadi misalkan nih di kota Samarinda misalkan ada salah satu organisasi atau paguyuban lah istilahnya yang bisa mendaur ulang sampah. Mereka itu bisa berkoordinasi sebenarnya, entah itu membuka tenan di salah satu tempat misalkan, atau ada pameran di Gor Segiri. Kita bisa membuka tenan khusus untuk menjual barang-barang hasil dari olahan sampah gitu. Jadi itu salah satu cara sebenarnya kalau kita mau berpikir ke depan gitu. Kalau di Tenggarong itu ada ya. Kalau saya lihat itu yang di jalan sampingnya Museum Mula Warman. Agak kesana sedikit, mungkin mbaknya tahu yang di daerah PDAM itu kan ada khas olahan Dayak. Nah, itu saya lihat itu hasil olahan-olahan selain sampah juga mereka merajut seperti rotan, itu bisa dijual sebenarnya. Jadi bisa bermitra lah ibaratnya. Mungkin itu solusi dari saya. Mungkin ada yang masih ingin ditambahkan? Baik, berdasarkan pengalaman saya KKN, itu juga terjadi pada desa di mana saya diletakkan di lokasi tersebut. Jadi itu bisa, kan di setiap desa ada tuh biasanya ibu-ibu PKK, terus ada badan usaha milik desa. Mereka bisa berkoordinasi dengan masyarakat setempat yang biasa kan lebih dekat kepada warganya gitu. Apalagi di pelosok-pelosok, rasa kekeluargaannya itu sudah dekat. Sebagai pemerintah harusnya mereka melek itu, harus bisa menjembatani bagaimana sih produk warga saya bisa bersaing dengan produk yang ada di kota-kota atau minimal di kabupaten lah. Jadi itu salah satu jembatan atau solusi. Jadi kembali ke pemerintah itu sendiri sih sebenarnya. Bisa jadi kita menggunakan pemerintah kalau pemerintah memang benar-benar mau. Tapi saya rasa sih kalau untuk mensejahterakan masyarakatnya, harusnya mau sih pemerintah itu sebagai, kan bisa dijadikan sebagai tambahan untuk usaha desa gitu. Mungkin itu sih salah satu solusi dari saya. Cukup ya kayaknya ya. Oke, untuk teman-teman yang lain ada yang masih ingin bertanya? Oke, mana nih? Mungkin masnya dulu. Kan nama dan ajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali. Mungkin menanggapi dulu sharing sharing pertama. Yang tadi ketika kita melakukan misalnya camping atau dan lain sebagainya, kita juga peduli terhadap lingkungan ya, lingkungan sekitar tenda itu dengan cara membawa sampahnya kembali. Saya pernah melakukan pendakian di Gunung Sumbing. Itu saya melihat suatu manajemen yang bagus di situ. Pertama, sebelum kita melakukan pendakian itu didata sampah-sampahnya. Setelah kita melakukan pendakian, turun, sampahnya kembali dihitung. Bila tidak memenuhi
sampah yang pada kita ambil, kita bawa ke atas, itu maka akan terkena denda. Tapi ini yang sering ada pertanyaan saya satu, saya masih bingung terhadap kebijakan yang ada jam-jam buang sampah. Sudah tahu kita berada di Samarinda, tadi kita mendengar masyarakat masih pada bandel. Nah itu kenapa masyarakat masih pada bandel? Kita harus membangun kesadaran, tapi kita juga membatasi yang namanya jam-jam buang sampah. Nah itu saya masih bingung. Ya mungkin kalau misalnya saya pernah tinggal di Jogja, mungkin alhamdulillah masyarakatnya itu sadar. Karena kita tak pernah menjadi berita nasional, Jogja itu pernah mengalami krisis sampah. TPS Giyungan itu ditutup, pemerintah pada kebingungan, jadi mereka juga mengaktifkan yang namanya jam-jam buang sampah. Tapi itu yang menurut saya it's okay. Nah tapi kan kalau yang teman-teman bilang masyarakat kemarin ini masih bandel tapi masih mengaktifkan jam-jam buang sampah, itu kalau menurut saya masih ya enggak, ini ya masih menjadi pertanyaan kenapa gitu. Sedangkan kita harus membangun kesadaran masyarakat Samarinda. Sekian. Terima kasih kepada Mas Arya atas pertanyaan. Mungkin dari materi yang ingin menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Alia. Kenapa sih masih pentingnya waktu istilahnya waktu pembuangan sampah itu diatur oleh pemerintah gitu. Padahal hanya sampah gitu kan. Menurut saya sih ya, kan di kota Samarinda ini ada yang namanya Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin dari pihak pemerintah juga kenapa membatasi itu untuk agar pembuangan sampah atau proses pembuangan sampah di Samarinda itu kan cuma TPS gitu. Tempat pembuangan sampah yang di pinggir jalan itu hanya untuk yang pertama gitu, belum TPA kan. Nah jadi mungkin menurut pemerintah itu untuk memperkerjakan karyawan DLH itu pada siang hari itu lebih efektif gitu dibanding malam hari. Karena sampah-sampah itu perlu dipilih lagi. Karena masyarakat Samarinda itu saya lihat membuang sampah itu dicampur, entah bekas sisa makanan, plastik, bahkan botol kaca pun dicampur jadi satu. Mungkin maksud pemerintah salah satunya yaitu untuk memberi kesempatan atau untuk memberi waktu kepada petugas DLH untuk memilah dan memilih sampah tersebut agar nanti pada saat di TPA itu sudah terpilah dan terpilih. Itu kan nggak mungkin nih karyawan dari DLH itu memilah dan memilih sampah pada malam hari. Apalagi kan sampah yang saya katakan tadi, masyarakat Samarinda itu masih minim dalam memilah dan memilih. Apalagi kan yang seperti beling atau sisa-sisa kaca itu kan sangat berbahaya gitu kalau dipilah dan dipilih pada malam hari. Mungkin itu salah satu cara yang efektif gitu pada saat memilah dan memilih sampah pada siang hari agar memudahkan gitu. Yang mungkin itu salah satunya tujuan dari pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, mungkin sudah terjawab ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka. Yang saya ingin tanyakan di sini adalah mungkin beberapa hari ini kita rasain kalau Samarinda ini kena dampak banjir ya karena curah hujan yang cukup besar beberapa hari ini. Salah satu mungkin penyebabnya adalah karena maraknya land clearing dari perusahaan tambang yang ada di Kalimantan itu sendiri kan. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah ada respon dari organisasi pecinta alam sendiri terkait ini, dan apakah ada upaya dari organisasi pecinta alam untuk melibatkan masyarakat lokal agar lebih melek terkait masalah ini?
Baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi pertanyaan dari nanya kita yang terakhir. Mungkin dari materi kita ada yang Oke, terima kasih atas pertanyaannya kepada Mbak Rizka. Oke, peran mahasiswa apa sih terhadap pertambangan yang ada di Kalimantan Timur? Ini kita lihat kalau di kampus saya kemarin itu, di kampus ada yang namanya mahasiswa bukan kupu-kupu ya. Kalau kupu-kupu itu semua kampus ada. Astagfirullah. Kalau di kampus UINSI Samarinda itu ada yang namanya mahasiswa pecinta alam. Nama gerakannya itu GEMPA, Gerakan Mahasiswa Pecinta Alam. Selain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan climbing, camping, glamping, mereka itu juga peduli terhadap lingkungan. Mungkin teman-teman di sini kalau ke Balikpapan pasti melewati yang namanya kampus UINSI kan. Nah, kalau kalian amati dengan cermat, itu di samping kampus UINSI itu ada tambang bersebelahan. Dan bahkan sekarang itu salah satu fakultas saya itu ada retakan gitu, karena efek dari tambang tersebut. Nah, peran mahasiswa sebagai mahasiswa pecinta alam, mereka itu melaksanakan yang namanya demonstrasi. Sudah hal yang familiar lah kan buat mahasiswa pecinta alam untuk melaksanakan demonstrasi. Walaupun biasanya mahasiswa pecinta alam itu senang ngospek mahasiswa baru gitu kan. Nah, jadi mereka itu melakukan demonstrasi dan aksi terhadap protes untuk melaksanakan tambang-tambang yang ilegal. Selain itu juga mahasiswa pecinta alam di UINSI itu mereka membangun salah satu organisasi yang dimana disponsori oleh yang namanya ada kayak lembaga. Terus lembaga itu mensupport organisasi mahasiswa itu untuk melaksanakan aksi demo gitu. Jadi mahasiswa yang ikut demo itu dibayar untuk memprotes aksi dari tambang ilegal tersebut. Jadi ada itu di kampus saya itu. Kalau nggak salah nama organisasinya itu lupa saya. Pokoknya ada lah. Pokoknya kalau mereka demo itu mereka pakai hoodie warna hitam, jumper. Nah itu. Bukan, pokoknya ada khusus mahasiswa bayaran. Mahasiswa bayaran untuk melaksanakan aksi demo tambang-tambang yang ada di Kalimantan Timur. Mereka begitu pedulinya terhadap lingkungan mereka, dengan sesampai segitunya membuat organisasi gitu, dengan mencari beberapa bukan jatah, jumper. Itu real itu, mahasiswa dari mahasiswa perkumpulan. Memang kalau didengar agak asing karena mereka itu gerakan hitam. Kenapa saya katakan gerakan hitam? Karena mereka ketika melakukan aksi itu secara diam-diam dulu, tidak melakukan pelaporan terhadap dinas kepolisian, tidak memiliki korlap. Pokoknya semaunya mereka. Makanya ada organisasi itu mereka menyamakan dengan menggunakan hoodie berwarna hitam. Pokoknya kalau nanti teman-teman lihat ada aksi di Samarinda, aksi pertambangan, terus mereka menggunakan hoodie warna hitam, itu pasti mereka jumper gitu. Dan mereka itu disponsori oleh lembaga-lembaga yang menolak tambang ilegal di Kalimantan Timur. Itu merupakan salah satu contoh aksi peduli mahasiswa terhadap tambang-tambang yang ada di Kalimantan Timur. Itu kan salah satu contohnya sekarang kalau kita ke Balikpapan mungkin ada teman-teman melihat di media di kilometer 28 itu sudah terjadi longsor. Dan longsornya itu sudah tinggi. Itu bukan lagi longsor, itu bahkan bisa dikatakan runtuh gitu. Sama bukan hanya jalan tetapi juga rumah warga-warganya kan. Itu merupakan salah satu pemimpin kita yang terlalu ringan tangan untuk memberikan izin kepada investor untuk melaksanakan aksi penambangan. Mungkin itu salah satu solusi dari mahasiswa pecinta alam. Terima kasih. Ya, apakah sudah terjawab Pak? Tadi ada satu yang belum terjawab terkait apakah ada upaya dari organisasi dari mahasiswa sendiri terkait keterlibatan masyarakat lokal, karena kan kita
masyarakat lokal itu biasanya minim pengetahuan soal itu, jadi mereka dibayar, udah mereka mengizinkan para penambang tadi untuk mengelola tambang di lahan mereka kan. Jadi kurangnya pengetahuan mereka soal dampak yang akan terjadi. Apakah ada upaya dari organisasi mahasiswa sendiri? Oke, sepengalaman saya sih sejauh ini mahasiswa pecinta alam tidak melakukan yang namanya sosialisasi terhadap masyarakat. Karena masyarakat di Kalimantan itu ketika mereka menerima uang atau istilahnya uang debu, udah mereka nggak memikirkan ke depannya ya, apa yang akan terjadi. Contohnya di kilometer 28 itu kan di belakang penduduk pemukiman mereka itu kan tambang gitu. Mereka itu pasti menerima yang namanya uang debu, tapi mereka tidak memikirkan ke depannya ya. Jadi sebagai mahasiswa pecinta alam juga merasa percuma kalau cuma dilaksanakan sosialisasi gitu. Orang mahasiswa demo di depan DPR aja dicaci maki sama masyarakat, apalagi mereka yang menerima uang debu dari perusahaan. Pasti mereka memihak kepada perusahaan dong, ya kan? Walaupun mereka kedepannya itu mengancam bagi mereka ini. Jadi mungkin dari segi mahasiswa pecinta alam yang mungkin kurang melakukan, mungkin ada, tapi tidak mengedukasi sedekat itulah dengan masyarakat tentang pedulinya mahasiswa terhadap masyarakat itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Gimana Kak? Terima kasih kembali. Mungkin itu sebagai penutup dari sesi penyampaian materi kita. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua pemateri yang luar biasa, juga kepada teman-teman peserta yang juga tak kalah luar biasa sudah antusias mendengarkan dan juga berdiskusi. Mungkin sebagai penutup dari saya, kita jargon dulu. Tadi disampaikan kalau misalnya saya bilang Mapala Kaltim Berani Oke, sekali lagi Mapala Kaltim Oke, terima kasih. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke MC. Mapala Kaltim luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Dengan adanya pertanyaan terakhir yang luar biasa kritis ya dari teman-teman Mapala kita ini, maka juga menutup rangkaian acara upgrading di pagi hari menjelang siang, tepatnya di Kebun Raya hari ini. Oh, ganti lagi ya, kita 2 hari 24 jam kan di sini, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk moderator Mbak Lina, jauh-jauh dari IKN, kemudian juga narasumber kita dari perwakilan KLHK, Masis dan juga Masa, dan ketua kita luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Ari. Tanpa Mas Ari acara upgrading ini tidak berjalan dengan baik, dengan sukses, karena dua narasumber ini adalah sahabat kecil dari Mas Ari. Betul ya Mas Ari ya? Betul, luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Ari, ketua Mapala Kaltim 10 tahun berturut-turut. Baik, terima kasih semangatnya teman-teman semua. Dengan mengucapkan hamdalah, mari kita menutup acara ini secara resmi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya Sonia Soraya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan-kesalahan kata yang saya ucapkan. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Udah, apa itu?